Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Urfan Aji Pratama. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta dan menempuh tugas akhir saya di semester 8. Judul tugas akhir saya yaitu Internet of Things untuk monitoring tanaman florikultura berbasis mobile, di mana aplikasi ini itu menggunakan framework Flutter, lalu juga untuk embedded system yang menggunakan ESP32 dan arsitektur Internet of Things ya. Tentunya dengan menggunakan board ESP32, soil moisture untuk deteksi tanah, deteksi suhu, sama deteksi cahaya. Tentunya ini untuk mempengaruhi tanaman ya. Lalu kemarin sudah dipublikasikan dan bisa dilihat di website jurnal yang ada di publikasi Google Scholar ya. Dengan judul yang sama ya, dengan judul yang Internet of Things tadi. Ya. Itu mungkin tentang saya. Saya sekarang di informatika ini saya banyak belajar mengenai bagaimana pemrograman ya. Di dunia IT ya tentunya ya. Contohnya yaitu saya juga mempelajari di semester awal itu algoritma pemrograman, lalu juga uh, metodologi desain perangkat lunak ya, lalu juga pemrograman berbasis objek baik yang teori maupun praktik ya. Lalu juga ada rekayasa web, pengembangan web dan mobile, dan juga ada komputasi mobile, dan tentunya di cyber juga ada keamanan data. Setelah keamanan data juga saya juga belajar mengenai user experience design. Nah, ini adalah mata kuliah yang paling saya sukai, mata kuliah yang saya ingin minati di dalam situ. Lalu juga saya mempelajari juga mata kuliah yang berhubungan dengan itu ya, contohnya yang mungkin lainnya seperti aplikasi teknologi informasi, lalu aplikasi otomasi perkantoran dan lain-lainnya. eh di situ, dan saat ini tentu saja dengan tugas akhir di semester 8. Di sini di video ini mungkin ini adalah perkenalan saya terkait bagaimana proyek-proyek saya selama ini. Tentunya proyek-proyek yang saya ingin sampaikan dalam video ini itu adalah berbasis portofolio di user experience ya, dimana sebenarnya user interface dan user experience ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi, dimana aplikasi ini tentu saja tidak bisa dilihat jika jika kita sebentar ya, jika kita melihat aplikasi ini dalam segi penggunaan ya. Bagaimanapun aplikasi tidak hanya dalam bentuk kode ya, tapi bentuk juga interface di mana ya bisa digunakan oleh setiap orang. Setiap lapis-lapis orang, setiap orang juga pasti akan melihat apa yang dia lihat. Dan tentunya user interface ini itu berhubungan dengan representasi dari kegiatan-kegiatan manusia, di mana kegiatan-kegiatan manusia ini erat hubungannya dengan user experience yang kita bisa buat gitu. Lalu berikutnya juga tentunya ketika kita membuat user interface ya, bagaimana kita merancang sebuah antarmuka itu untuk merepresentasikan metode untuk mencari masalah, metode untuk menguji semua itu menggunakan metode user experience ya, kita sebut dengan pembelajaran user experience. Dimana user experience ini sangat-sangat diperlukan untuk merancang bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Lalu apakah user experience itu hanya selalu melulu tentang masalah memudahkan pengguna? Ya enggak juga, karena referensi memudahkan pengguna itu terlalu klise bagi saya. Karena beberapa pengguna ketika kita membuat aplikasi ya, itu bukan berarti dia susah ya, tapi masalah itu terjadi karena aplikasi tersebut tidak bisa memenuhi tujuan dari yang pengguna mau. Misal kita ingin membeli tiket pesawat misalnya,
kita ingin beli tiket pesawat nih. Nah, tentunya dengan ada teknologi kita bisa beli dari jarak jauh menggunakan aplikasi mobile. Menggunakan ya banyak aplikasi tiket pesawat, ada tiket.com, ada Traveloka dan yang lain-lain. Bahkan di marketplace aja itu bisa kita beli misalnya di toko marketplace kayak Shopee, Tokopedia. Itu mereka bisa menyediakan sendiri tiket pesawat. Tiket kereta pun juga ada. Tapi semua itu kan sama fungsinya, tujuannya sama. Tapi dari setiap tujuan itu, apa yang membedakan? Apa yang membedakan pengguna ini mau menggunakan aplikasi itu? Pengguna ini maunya gimana dalam mencapai tujuannya? Ya, misal, ini mungkin agak sedikit dibuat-buat ya, tapi anggaplah begini. Eh, Misal ada Traveloka, kita anggaplah Traveloka gitu kan ya. Nah, Traveloka ini ketika dia membuat aplikasi ya, ditujukan untuk pengguna supaya bisa membeli tiket pesawat. Ya tentunya kalau sekarang mungkin dengan harga murah ya. Kalau karena kita bandingkan kompetitor, mungkin kita bisa bedakan dari segi harga. Ataupun ada juga mungkin kemudahannya, atau mungkin Traveloka ini bisa memberikan rekomendasi atau mungkin penilaian-penilaian terhadap tiket pesawat tersebut itu. Jadi misal maskapainya, wah ini memang dijamin nih, dijamin murah, dijamin apa, itu kan ada fitur-fitur seperti itu. Nah cuman pengguna kan banyak nih. Sekarang kan banyak tiket pesawat, tapi apa yang membedakan? Nah disitulah user experience itu dibutuhkan. Dimana ketika kita membuat aplikasi, kita harus cari tahu dulu masalahnya di mana. Tentu ini harus ada masalah. Karena kalau kita membuat aplikasi tapi kita tidak mempunyai masalah, ya buat apa? Jatuhnya ya menghabiskan energi saja yang sebenarnya tidak penting gitu. Tapi dari situ kita belajar bahwasannya kita perlu dulu masalah. Lalu bagaimana sih cara mencari masalah? Nah mungkin ini sering menjadi kesalahan bagi saya maupun yang lain ya. Dimana cara mencari masalah itu bukan berarti masalah itu dibuat-buat, enggak. Bahkan saya ketika saya mencari itu, kenapa harus memudahkan? Tidak semua harus dimudahkan. Justru dengan ada kemudahan itu kita menjadi terlena. Kita menjadi kayak seakan-akan kayak kayak gimana gitu. Kita merasa kayak sebenarnya ini tuh gak penting gitu loh. Ya kan? Terkadang gitu. Gak perlu ada kemudahan. Jadi daripada kita berpikir ke arah kemudahan, lebih baik kita berpikir gimana caranya nih pengguna itu bisa tetap mencapai tujuannya. Ya, mungkin dengan harga yang murah, ya mungkin bisa aja, atau mungkin dengan banyaknya promo atau kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa. Nah, ketika kita mencari masalah pengguna, nah lalu kita tentukan alur bisnisnya apa. Jadi user experience ini selain kita mempelajari pengguna ya, selain kita membuat user interface atau mencari masalah ya, tentunya masalahnya ini pengguna pengen membeli tiket pesawat dengan apa? Dengan harga yang lebih murah. Metodenya seperti apa? Nah, itu ada penjelasannya. Jadi nanti dari penelitian masalah itu akan menjadikan sebuah kesimpulan atau sebuah kalimat konklusif untuk bisa mencapai satu masalah, atau masalah itu dirangkum dalam satu kalimat konklusif. Nah, dari kalimat itu maka kita akan mempelajari alur bisnisnya. Tentu kita pasti alur bisnis itu pasti ada. Karena bagaimanapun ini misalnya gini, kita buat aplikasi itu pasti butuh uang, pasti butuh dana, pasti butuh bantuan, butuh finansialnya, dari sisi finansial. Tentunya dengan alur bisnis ini ya kita akan merancang nih kira-kira alur bisnisnya seperti apa. Karena promo-promo itu kan secara garis besar itu lebih murah dibanding dengan kita beli di tempat lain. Nah tentunya pasti dong ada pembanding-pembandingnya, bagaimana cara kerjanya. Nah disitulah dihitung gimana nih caranya supaya tiket saya jadi lebih murah dibanding dengan saya beli tiket di tempat lain. Nah itu yang harus nah itulah alur bisnis. Lalu alur bisnis kan banyak, gak cuma itu. Atau mungkin ada visi misi. Apalagi kalau misalnya
Aplikasi itu dibuat untuk satu yayasan. Pasti kan punya visi misi. Visi misinya apa? Lalu juga bagaimana arti warnanya? Karena nanti kalau warna, terus juga penggunaan kalimat, penggunaan kata, itu nanti akan berpengaruh ketika nanti UX writer atau mungkin sudah masuk ke style guide. Nah, itu desain sistemnya juga. Nah, itu akan berpengaruh dengan alur bisnis ini. Makanya saya bilang perlu adanya filosofis di alur bisnis ini. Jadi alur bisnis ini saya rangkum di mana untuk mencapai sebuah tujuan dari aplikasi tersebut dengan arus bisnisnya seperti apa nih. Karena kita nggak bisa kerja sendiri, itu nggak bisa, pasti butuh bantuan orang lain. Lalu berikutnya, setelah kita merancang alur bisnisnya seperti apa, tentu yang berikutnya adalah kita mempelajari kompetitor. Mungkin kalau di awal-awal ya jelas, kalau kita menjadi sebuah pionir, mungkin poin ini bisa di skip. Mungkin poin ini bukan di skip ya, tapi poin ini akan menjadi opsional. Tapi kalau kita sudah banyak kompetitor, maka kita bandingkan nih apa yang kira membedakan aplikasi ini dengan kompetitor. Ya, misal KAI Akses dengan tiket.com. KAI Akses ini lebih murah. Ya, cuman KAI Akses aplikasinya seperti ini. Ada fitur ini, di tiket.com juga ada fitur seperti ini. Tapi di tiket.com lebih mahal harganya. Kalau di KAI Akses itu dia tidak ada biaya admin, karena kalau misalnya kita di aplikasi lain atau selain aplikasi resmi kayak KAI seperti itu, kereta api, itu kan justru harganya lebih murah. Ya, tidak ada biaya convenient fee lah kalau misalnya orang itu. Kalau di istilah di bukti pembayaran itu pasti ada convenient fee-nya. Nah, itu nggak kena kalau di KAI Akses. Tapi di tiket.com itu bisa lebih murah karena dengan adanya promo, dengan adanya apa, itu justru harga lebih murah. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia nggak cuma menawarkan tiket kereta saja, tapi bisa menawarkan hotel. Nah, ini kan kita mempelajari kompetitor. Nah, lalu misalnya kita membuat aplikasi misalnya, maka aplikasi yang akan kita buat ini itu nanti akan dibuat apa nih yang membedakan aplikasi kita dengan orang lain. Contoh, misal kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih valid, lebih pas untuk penggunanya. Maka caranya gimana nih? Ya enggak? Caranya gimana supaya kita bisa membuat seperti itu. Nah, lalu setelah kita membuat bagaimana mempelajari kompetitor, lalu kita rancang kira-kira